Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Daeng, Pekanbaru, Riau. Beberapa hari yang lalu, bulan Januari ini 2001, ada beberapa orang mahasiswa yang menelpon saya. Kalau tak salah dari IKAMI, mahasiswa Bugis Riau lah. Begini Puang, mau bertanya, bagaimana kalau ada orang membawa senjata tajam di muka umum? Bagaimana itu? Jadi di dalam undang-undang KUHP kita intinya begini: barang siapa yang membawa senjata tajam, ya, di kategori di muka umum, diancam pidana. Jadi siapakah yang boleh membawa senjata tajam? Artinya di muka umum, terkecuali pada hal tertentu bisa diterjemahkan orang ke kebun, bentuk senjata tajamnya juga untuk berfungsi juga bisa ke ladang dan sebagainya, atau hal-hal tertentu bisa dimaklumi dengan sesuai dengan tujuannya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah di muka umum bisa memungkinkan membahayakan orang lain, atau seketika dia bisa juga penganiayaan berat dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang membawa senjata tajam, ya, senjata api tanpa izin, diancam pidana. Kalau satpam tidak bisa, atau security harus ada izin. Kalau polisi membawa senjata tajam tidak bisa, harus ada izin. Senjata api harus ada izin. Harus ada perintah siapa dan untuk apa, walaupun petugas. Tahun 90 saya menjadi kepala rumah tangga Unila, membawahi security, supir, kebersihan dan sebagainya. Satpam saya pernah ditangkap di Pasar Kodim, diperiksa dia. Dia melapor, "Pak, saya diperiksa polisi karena saya membawa senjata tajam, saya taruh di pinggang." Oh, saya jawab, betul, karena setiap orang berhak dicurigai oleh kepolisian. Sehingga 22 anggota Satpam saya uruskan izinnya di Intel Polres waktu itu. Harganya 25.000. Jadi pada intinya tidak boleh membawa senjata tajam. Pertanyaannya, kalau dipertontonkan, diperlihat-lihatkan, ada dua: karena budaya, karena seni, dan senjata itu untuk apa? Kalau dia di muka umum, apalagi ada rasa emosional, ada mengeluarkan perkataan identik dengan perlawanan, ya, itu juga dicurigai akan membahayakan, termasuk melanggar. Dan ini harus dipahami bahwa tidak boleh. Tanya lagi, bagaimana kalau orang membawa shotgun? Shotgun, ya, tidak perlu izin karena tidak termasuk senjata tajam, tidak termasuk senjata api. Yang dimaksud dengan senjata api adalah mengeluarkan ledakan, ya, mengeluarkan api. Shotgun, ya, tidak mengeluarkan dua-duanya. Dan beberapa kali perkara di Bengkalis, kasus di Batam, ya, diajukan menjadi bukti untuk dipidanakan, ya, bahkan untuk disita, tidak termasuk unsur. Kan itu kan replika, menyerupai. Kalau replika untuk menyakiti atau sedang berlaku menyakiti orang lain, itu kayu pun bisa disita. Tapi menurut undang-undang
Itu definisinya. Jadi shotgun tidak termasuk senjata api. Kalau digunakan, baru menyakiti orang lain, penganiayaan berat, mengeluarkan dan sebagainya itu dia. Jadi ini definisi senjata tajam. Sebaliknya, saya nangani perkara dulu kasusnya Pak Aras atau Pak Janggut atau Pak Daeng yang di Muara Pajar Rumbai menikam seseorang. Dia menikam orang, dia tikam, mengeluarkan darah, ya, ditangkap polisi, bahkan dia sudah diponis, ya, diponis penjara, dia di penjara. Tetapi dalam persidangan Pak Aras itu atau Pak Daeng itu mengatakan, Bapak Hakim, tolong itu Pak, itu badik itu Pak banyak gunanya untuk mengobati orang. Itu bintik-bintik di badang itu, kalau dikasih jampi, kasih air minum, dibacakan selawat, menurut Islam itu dalam tempo 5 menit hilang penyakitnya. Sehingga hakim tercengang di pengadilan Pekanbaru, ya. Kemudian pihak hakim mengatakan, Bapak silakan hadirkan ahli budaya ya bisa menerangkan tentang khasiat badik ini. Ahli ya. Oke, jadi saya diskusi keluarganya dan saya hadirkan ahli budaya waktu itu, orang Bugis, memang menerangkan bahwa badik yang pernah membunuh, digunakan membunuh, ya, dimasukkan ke air, dijampi-jampi, penyakit itu namanya kecelerese, seperti biang keringat bentuknya. Itu direndam, bacakan selawat atau diludahi oleh yang membunuhnya. Insya Allah dalam waktu singkat bisa dilihat. Sehingga majelis hakim setelah waktu itu pemeriksaan saksi ahli meyakini menjadi bahan pertimbangan putusannya, ya, badik tidak dimusnahkan atau diserahkan kepada negara, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya, dan pemiliknya menjalani hukuman penjara karena terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana berat. Nah, itu salah satu penjelasan tentang badik, senjata tajam, shotgun. Jadi siapapun harus disertai surat izin kegunaan dan membawa. Demikian penjelasannya.